Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preslia Kurnia Wijaya dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang wakaf. Saya sebagai moderator ingin memperkenalkan nama anggota kelompok saya beserta tugasnya. Yang pertama ada Preslia sebagai pembaca materi pertama, yang kedua ada Noprianti sebagai pembaca materi kedua, yang ketiga ada Rani Erlita sebagai pembaca materi kedua, yang keempat ada Almaira sebagai pembaca materi ketiga, yang kelima ada Alfadina sebagai pembaca materi keempat, dan yang keenam ada Desta Aryani sebagai editing dan video. Tanpa berlama-lama, marilah kita saksikan video yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada kaidah wakaf dan wasol. Dalam segi bahasa, wakaf memiliki arti berhenti atau menahan. Dan dalam ilmu tajwid, pengertian wakaf adalah berhenti sejenak. Ketika kita membaca suatu lafaz Al-Quran dan bertemu tanda wakaf, guna untuk menarik nafas untuk melanjutkan ke ayat selanjutnya. Berbeda dengan wasol yang artinya sambung atau terus. Ketika kita membaca suatu lafaz Al-Quran, kita dibolehkan meneruskan dan tidak perlu menghentikan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noprianti, NPM 2011070213. Saya sebagai pembaca materi awal tentang tanda-tanda wakaf dan washal. Yang pertama, wakaf lazim ditandai huruf mim. Wakaf ini berarti harus berhenti. Yang kedua, wakaf jaiz ditandai huruf jim. Wakaf ini boleh berhenti dan boleh untuk dilanjutkan. Yang ketiga, adamul wakfu ditandai dengan huruf lam alif. Wakaf ini dilarang berhenti. Yang keempat, wakaf al-wakfu aula ditandai huruf khaf dan lam. Wakaf ini diutamakan berhenti. Yang kelima, al-washul ula ditandai dengan huruf shad, lam, dan ya. Wakaf ini bermakna lebih baik untuk meneruskan bacaan. Yang keenam, wakaf mu'annakhoh atau murakhobal ditandai dengan titik 3. Wakaf ini berarti boleh berhenti di salah satu tanda tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Erlita dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan wakaf muzaw ditandai huruf zai. Wakaf bermakna boleh berhenti. Wakaf kaf ditandai huruf kaf. Wakaf bermakna serupa dengan kaf wakaf sebelumnya. Wakaf mukakas huruf sad lebih baik untuk tidak berhenti. Wakaf kaf ditandai huruf kaf bermakna lebih baik meneruskan bacaan. Wakaf zot ditandai huruf zo lebih baik tidak berhenti. Wakaf mutlak dengan huruf to harus berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Ciaralianti sebagai pembaca materi 3 dan 4. 3. Sakta. Menurut bahasa, sakta dapat diartikan sebagai al-man'u, menahan. Sedangkan menurut istilah adalah menahan suara pada suatu kalimat tanpa bernafas dengan niat melanjutkan kembali bacaannya. Pengertian sakta adalah berhenti sejenak kira-kira 2 harokat tanpa bernafas. Sakta di dalam Al-Quran terdapat 4 tempat, yaitu Surat Al-Kahfi ayat 1, Surat Yasin ayat 52, Surat Al-Qiyamah ayat 27, dan Surat Al-Mutaffifin ayat 4. Menurut bahasa artinya memutuskan bacaan. Sedangkan menurut istilah adalah memutuskan bacaan seketika dengan tujuan untuk mengakhiri bacaan, tidak berniat melanjutkan kembali, sehingga ia harus membaca ta'awud jika hendak membaca Al-Quran kembali. Qat'u bisa disebabkan karena qori mengalami sebab-sebab atau masalah-masalah tertentu, misalnya masalah sakit, berpindah tempat, atau keperluan lain, sehingga hal tersebut menyebabkan seorang qori boleh memutuskan baca Al-Quran.
fatawalla anhum. Di tengah bacaan itu ada mim dan itu yang dinamakan waqaf lazim dan hukumnya wajib harus berhenti. Selanjutnya yauma yad'uda illa say'in hukur. Wa inna rabbaka huwa yahsuluruhum. Perhatikan, ada tanda jim. Itu yang dinamakan waqaf jaiz dan ini memiliki dua hukum, boleh waqaf dan boleh wasol, berhenti. Contohnya bila wasol, wa inna rabbaka huwa yahsuruhum innahu hakimun alim. Baik, selanjutnya afamay yakhluqu kaman la yakhluqu. Perhatikan di situ ada tanda alwapualu dan artinya berhenti lebih utama. Selanjutnya afala tazakkarun. Selanjutnya ilam ro'ata nu kadarana inna laminal khobitin. Perhatikan, di tengah-tengah bacaan kita menemukan tanda lam alif. Ini yang dinamakan adam mughalafi atau waqaf mamnul dan artinya tidak ada waqaf pada tanda itu atau dilarang berhenti. Ketika kita menemukan tanda tersebut di tengah-tengah bacaan, maka itu hukumnya harus dibaca wasol atau dibaca terus, tidak boleh berhenti. Selanjutnya zalikal kitabul la raiba. Nah, perhatikan kita menemukan tanda titik 3, namun titik 3 seperti itu pasti ada dua tanda. Nah, itu dinamakan waqaf mu'annakuh. Ini boleh berhenti di salah satunya, jadi boleh berhenti di tanda titik tersebut. Jadi apabila kita berhenti pada tanda titik yang pertama, berarti titik yang kedua harus dibaca wasol. Tetapi jika kita berhenti pada titik yang kedua, maka pada titik yang pertama kita harus diwasolkan. Contohnya kita berhenti pada titik pertama. Zalikal kitabul la raiba. Jadi pada titik kedua tidak boleh diwakafkan, harus diwasolkan. Fi hudalil muttaqin. Nah, contoh bacaan ketika berhenti pada tanda yang kedua, zalikal kitabul la raiba fi. Berarti pada tanda yang pertama kita wasolkan hudalil muttaqin. Selanjutnya watruki ibahro huwadda. Perhatikan ada tanda shola atau wasol aula. Jadi ketika kita menemukan tanda seperti itu pada tengah bacaan, maka itu hukumnya lebih utama dibaca wasol atau lebih utama dibaca harus daripada berhenti.